Dalam sebuah event, tentunya kita akan membutuhkan yang namanya panggung. So, nggak usah lama-lama. Inilah dia, 6 jenis panggung portable. All crew standby. Hai, jumpa lagi dengan saya Bagusa Kurnia dari pakarkreatif.com. Pakarkreatif.com adalah teman untuk mewujudkan eventmu. Di sini ada event planning, event management, event organizer, show management, outbound operator, videography and photography, talent band, 3D design and architect. Kemudian ada event deco dan juga kebutuhan lain untuk eventmu. Di sini saya akan berbagi dan juga belajar bareng tentang dunia event dan apapun yang ada di dalamnya. Tentunya sesuai dengan pengalaman yang saya miliki ya, dan juga pengetahuan yang saya miliki. Dalam sebuah event, tentunya kita akan membutuhkan yang namanya panggung. Ini tidak terbatas untuk event apapun ya. Jadi bisa wedding, bisa konser, terus entah pengajian, atau event apapun yang membutuhkan panggung. Selain itu, event-event tertentu juga membutuhkan panggung yang harus dipindah dari suatu venue ke venue lainnya. Tentunya ini akan membutuhkan yang namanya panggung portable atau stage portable, atau enggak panggung bongkar pasang ya, atau enggak apa ya istilahnya stage portable. Jadi panggungnya itu bisa dipretelin, bisa dipindah, yang itu lebih enak digunakan itu loh. Ketika misalkan di suatu venue, misalkan di mana ya, di Jogja itu misalkan di TBY, nah itu kan panggungnya udah permanen, nggak bisa pindah-pindah. Ini adalah kita ngomongin panggung yang bisa kita pindahkan. Jadi itu kita sebut namanya stage portable atau panggung portable. Nah, maka untuk itu kita harus mengetahui dan juga memahami apa aja sih jenis-jenis panggung portable itu. Ini saya sudah merangkum dari pengalaman yang saya dapatkan. Itu ada 6 jenis. Apa saja itu? Monggo. Yang satu, flooring. Flooring atau lantai. Flooring atau lantai ini biasanya dibatasin tinggi maksimal tuh 10 cm. Jadi kalau teman-teman pernah lihat misalkan di suatu event ada tenda, kemudian di bawahnya kok ada semacam alas yang dia tuh kayak bertingkat sekitar 10 meter. Nah, itu yang dinamakan flooring. Atasnya bisa karpet, bisa alas apapun lah, entah karpet nanti melamintu atau apapun itu kita namakan flooring. Dengan menggunakan flooring ini kita akan mendapatkan point of view tersendiri dari sebuah objek yang akan ada di atasnya. For example, contoh nih, kalau teman-teman hanya di situ di atasnya misalkan ada sebuah objek landmark gitu, misalkan landmark di situ adalah misalkan logo dari sebuah produk atau brand gitu ya, ada logo. Nah, di situ ketika ada level atau ada flooring di bawah logo produk itu, ya, landmark ya ini ya kita ngomongnya. Nah, itu akan memberi point of view berbeda dari sisi lainnya. Jika misalkan hanya tanah kemudian dikasih landmark di atasnya tuh kurang istimewa, kalau menurut saya tuh kurang mendapatkan point of view dari penonton gitu loh. Jadi datang tuh cuman biasa aja, tapi ketika ada flooringnya, wah itu akan menjadi kesan wes apik, resik, dan juga mendapatkan pandangan tersendiri dari si penonton. Dan tentunya jika flooring ini dipakai untuk outdoor, itu akan sangat membantu ketika hujan. Misalkan ada tenda kerucut atau tenda sarafil gitu ya, biasanya di bawahnya ada flooring. Nah, ketika hujan ini dengan adanya flooring, karena dia bertingkat, air yang jatuh dari langit hujan itu air itu akan mengalir di bawahnya. Nah, di bawah flooring ini. Jadi setidaknya lantai di dalam tenda ini dia akan tidak terlalu basah atau tidak menggenang airnya ya. Jadi sepatu teman-teman yang ada di situ ini, misalkan di situ ini ora teles gitu loh, enggak basah. Ketika ada flooringnya, nah itu tidaknya aman dari gangguan air yang jatuh dan mengalir itu. Kedua adalah modular stage. Ini adalah jenis panggung yang paling sering kita jumpai sepertinya. Jadi jenis panggung ini dia modular, biasanya potongan. Jadi potongannya ini pada umumnya potongan panggung. Jadi panggungnya biasanya potongan, terus nanti dirangkai begitu menjadi ukuran tertentu yang kita butuhkan berapa. Nah, modul ini biasanya di persewaan atau di vendor itu memiliki beberapa ukuran setiap satu unitnya, satu lembarnya. Biasanya itu ukuran triplek. Jadi
122 atau enggak 244, tetapi ada juga yang ukuran fix, misalkan 1x2 begitu. Nah, dengan panggung modular ini tentunya itu akan lebih memudahkan kita untuk membutuhkan berapa luas nih. Oh, misalkan 4x6. Nah, jadi tinggal kita bawa berapa lembar misalkan dari vendornya untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi itu yang paling sering kita jumpai di Indonesia. Itu adalah panggung portable yang namanya modular stage. Itu biasanya yus potongan-potongan gitu. Terus untuk luasnya ini beragam ya teman-teman. Jadi misalkan digabung itu bisa misalkan 2x3 itu bisa. Tapi menyesuaikan modulnya, misalkan modulnya tuh ukurannya 1x2 gitu ya. Berarti bisa misalkan 1, 2, 3. Oh, 3x2 bisa. 2x6 bisa. Misalkan 4x6 bisa. Atau enggak 68, nah itu bisa. Nah, pokoknya menyesuaikan ukuran modul satuannya ada berapa. Kalau misalkan ukurannya satuan dari persewaan atau kayak yang kita miliki itu adalah ukuran 122 x 244, nah itu nanti akan berlebih. Jadi itu bisa dihitung misalkan, oh misalkan 3 lembar berarti berapa, 244 kali 366 jatuhnya, nah kayak gitu-gitu. Jadi hal gitu perlu di make sure ke vendor biar nanti tidak terjadi kesalahan hitung. Ternyata kok kita butuhnya 2x3, oh ternyata vendor modulnya 122 x 244, nah nanti dipasang wah kelebaran, nanti nggak sinkron dengan mungkin backdrop yang sudah disiapkan atau hal lainnya begitu teman-teman. Terus untuk tingginya ini beragam. Jadi kalau yang flooring tadi biasanya maksimal tuh 10 cm. Nah ini untuk tinggi modular stage ini mulai dari 20 biasanya 20 cm dari tanah, terus kemudian 40 cm, kemudian 60, 80 dan seterusnya. Tergantung persewaan milikinya berapa gitu. Terus yang ketiga, folding stage. Folding stage atau yang biasa kita sebut adalah panggung lipat. Nah, ini biasanya banyak dijumpai di hotel-hotel teman-teman. Kenapa banyak dijumpai di hotel? Karena panggungnya tuh sangat mudah dirangkai atau mudah diaplikasikan karena dia bentuknya lipat begitu. Jadi misalkan ini ya, nah ini dia dilipat gini, terus kemudian ada rodanya di bawah tuh. Nah gini lah ya, ini kalau udah terpampang tuh gini terpasang. Nah ketika mau bongkar itu tinggal dilipat, gitu. Nanti bawahnya ada roda. Nanti tinggal didorong biasanya. Nah itu kenapa hotel-hotel lebih memilih itu, karena lebih mudah saat proses pemasangan dan proses pembongkaran, tidak membutuhkan banyak tenaga, nggak harus semua yang repot itu enggak. Jadi udah ada rodanya biasanya. Maka dari itu hotel-hotel itu biasanya memiliki itu pada umumnya, gitu. Karena enak banget, tinggal di layer. Terus kemudian kalau mau nambahin tinggal digabung gitu. Kalau mau selesai udah tutup gini, dorong uruk masukin gudang warehouse-nya si hotel. Terus ukuran panggung lipat ini atau stage folding ini ketika digelar atau dibuka itu biasanya panjangnya itu adalah 240 kali lebar 160 cm teman-teman. Itu ukuran umumnya ya. Jadi teman-teman bisa tahu nanti biar nggak salah. Gitu. Misalkan oh panggung motor ukuran segitu, kalau digabung kita membutuhkan ukuran misalkan 6x8 itu berarti butuh berapa ya. Kalau kebutuhan kayak gitu mending langsung serahkan pihak bangketnya hotel aja. Mas apa butuh ukuran segini, mas monggo mau butuh berapa lipat. Terus untuk tingginya biasanya itu ukurannya 40 atau enggak 60 cm teman-teman. Jadi kalau ngertiku sepengetahuanku tuh jadi panggungnya tuh udah ada kakinya gitu kan. Ini dilipat, lipat ya. Nah, terus ini udah ada kakinya. Nah, kakinya ini bisa dipanjangkan dikit gitu. Set. Jadi ukuran kalau pendek itu 40, kalau panjang itu 60 cm. Terus yang keempat adalah rigging. Wah. Jadi panggung rigging ini paling sering dijumpai untuk event-event konser musik, untuk event outdoor ataupun indoor. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu misalkan panggung gitu, gede panggungnya, terus kemudian tiangnya tuh ada kayak besi gitu, kotak-kotak 4, nanti ada silang-silangnya gitu-gitu. Nah itu disebutnya adalah rigging. Model rigging ini sangat banyak digunakan di Indonesia, entah itu di kampung, terus nanti misalkan untuk event yang besar, yang semi. Kenapa pakai itu? Karena biasanya lebih dipandang tuh lebih mewah dan juga secara konstruksi itu lebih kuat. Karena dia perpaduan besi-besi yang tebal atau enggak baja ataupun mungkin truss aluminium gitu dengan berbagai ukuran gitu. Jadi untuk tiangnya sendiri itu biasanya teman-teman yang saya tahu tuh ukurannya misalnya 30, ini bentangan itu ya kotaknya tuh, tiangnya tuh misalnya kotak, ada silang-silangnya itu. Nah,
itu satu tiang itu biasanya lebarnya satu kotak itu 30 cm atau enggak 40 cm. Nah, yang saya tahu ya guys seginilah 40 cm ya, kalau yang 30 tuh ya segini. Nah, gitu. Terus untuk luasnya panggung rigging ini bisa mulai dari 68 terus 9 kali 12 atau enggak 10 kali 16. Jadi tergantung ukuran permintaan dan juga ketersediaan vendor ya bisa sampai berapa. Karena misalkan dia pakai rangka besi gitu, biasanya itu vendor paling punya maksimal kalau di Indonesia itu sekitar 16 untuk satu panggung gede ya, untuk panjangnya benangan depan itu sekitar 16 meter karena untuk ngomongin kekuatannya gitu. Kalau biasanya untuk yang lebih dari 16 tuh akan pakai yang truss, yang aluminium gitu teman-teman, yang lebih enteng, yang itu lebih kuat biasanya. Terus untuk tingginya ini biasanya dimulai dari 60, kemudian 80, terus 100, 120, 160 sampai 200 cm teman-teman. Jadi ini bisa dipakai ya untuk indoor bisa, untuk outdoor bisa. Jadi kalau untuk outdoor biasanya nanti akan ditambah dengan atap segitiga gitu. Dan itu untuk melindungi dari panas ataupun hujan kalau untuk outdoor. Selain untuk panggung, rigging ini biasanya juga dipakai untuk event itu dipakai untuk tiang lighting misalnya gitu. Nanti di atasnya tuh gantung-gantung lighting, bentuk gawangan gitu-gitu. Terus bisa juga untuk dipakai untuk LED gitu. LED nanti digantung di situ. Nah, begitu. Terus bisa juga dipakai untuk apa misalkan rangka gate gitu-gitu. Nah, rigging itu biasanya akan banyak digunakan untuk itu. Selain juga untuk dipakai untuk di panggung, teman-teman. Terus yang kelima, semi rigging. Wah, kok tadi ada rigging ini kok semi rigging loh. Apa bedanya? Jadi semi rigging ini yang saya tahu adalah jenis panggung intinya itu sama dengan panggung rigging, tetapi ini versi mininya, versi simpelnya. Karena misalkan ngomongin dari harga, panggung semi rigging ini biasanya lebih murah sewanya. Jadi untuk ukuran tiangnya biasanya sekitar 20 cm, 25 cm begitu. Tapi juga tidak mesti ya untuk patokan ukuran ini. Jadi kenapa kok ada panggung semi rigging? Karena biar setidaknya mewahnya sama dengan rigging, tetapi ini lebih simple gitu. Biasanya hanya di tiang, terus nanti ya juga ya hampir sama dengan rigging, tapi dia lebih kecil biasanya riggingnya. Itu adalah semi rigging. Terus untuk ukurannya tuh, untuk luasnya biasanya itu 4x6 atau enggak 6x8 begitu. Nah, jadi intinya adalah semi rigging ini adalah versi mininya dari panggung rigging gitu teman-teman. Terus yang keenam, ring lock. Jadi ring lock system ini pada awalnya itu digunakan untuk kalau orang-orang di luar Indonesia itu digunakan untuk bangunan, kontraktor bangunan tuh teman-teman. Jadi itu sama dengan kalau di Indonesia tuh scaffolding. Kalau teman-teman tahu misalnya orang bangun tingkat gitu, misalnya ada rangka-rangka besi, nah itu namanya scaffolding. Nanti untuk naikin orang itu naik situ pembangun, nah itu namanya scaffolding. Nah itu hampir sama dengan scaffolding, tetapi ini jenisnya ring lock. Kalau scaffolding kan dia cuma di kayak ngunci gitu. Nah ini konsepnya adalah ring lock. Nah ini di Indonesia jarang ditemui teman-teman. Ini paling banyak di luar negeri. Kalau di Indonesia pun paling event-event yang besar, karena vendor yang memiliki jenis ring lock ini sedikit. Jadi selain sedikit, tur harganya tuh yo sewanya agak mahal. Ini sing larang ini sewanya. Kenapa itu di Indonesia tuh jarang? Jadi kalau teman-teman pernah lihat konser misalkan festival apa? Jakarta Warehouse ya. Kok Jakarta Warehouse? Jakarta Warehouse Festival. Nah itu dia yang terakhir itu saya lihat tuh dia pakai ring lock. Terus kemudian Soundrenaline dia pakai ring lock. Jadi untuk LED segala macamnya tuh dia pakai ring lock. Terus kemudian Synchronous Fest kayaknya pakai ring lock juga. Jadi event-event yang besar tuh biasanya pakai itu karena dia membutuhkan panggung yang tinggi, setup yang tinggi, entah itu untuk nanti LED atau apapun. Kekuatan ring lock ini lebih kuat dibanding dengan rigging ataupun dengan scaffolding seperti itu. Nah, dari keenam jenis ini tadi tentunya kita akan membutuhkan alas dong untuk panggungnya. Masa nggak ada alasnya? Masa teman di atasnya hanya ditaruh kayu atau enggak tripleknya atau multipleknya doang? Ya kan juga nggak oke lah loh secara visual. Nah maka dari itu ada juga alasnya teman-teman. Alasnya tuh macam-macam untuk panggung itu. Nah alasnya apa aja sih? Yang saya tahu alasnya itu ada karpet. Alas karpet, teman-teman mesti ngerti lah ya toh. Panggung itu pastinya ya alas karpet. Karpetnya macam-macam. Ada merah, biru, hijau, hitam, ya toh. Apa ya warna itulah ya toh yang biasanya ada itu. Nah itu bisa itu alas karpet. Terus kemudian alas melamin tuh. Nah
Melaminto ini kalau teman-teman sering lihat konser di TV-TV gitu, lantai panggungnya itu mengkilap gitu, kayak mewah gitu. Itu biasanya dipakai adalah melaminto, bisa warna putih atau enggak bisa warna hitam. Melaminto ini bisa dia yang doff atau yang glossy. Yang glossy itu biasanya mengkilap, kalau yang doff itu lebih agak burem. Ini sama-sama enak kalau dilihat. Jadi kalau yang doff itu dia tidak memantulkan cahaya. Itu teman-teman. Itu biasanya yang dipakai adalah melaminto. Nanti dia digabung-gabung gitu. Kemudian misalkan dikasih stiker kayak untuk variasinya, nanti di syuting di atas kelihatan bagus dan mengkilap, kelihatan mewah, memantulkan cahaya gitu. Itu melaminto teman-teman alasnya. Terus alas selanjutnya adalah akrilik. Wah, kalau teman-teman pernah lihat panggungnya transparan loh. Wah, seperti kaca itu, diinjak itu kok enak ya. Terus kelihatan indah, kelihatan bling-bling ya, kelihatan pokoknya kelihatan bolong gitu. Nah, itu biasanya memakai akrilik teman-teman. Nanti biasanya itu dipakai banyak itu di wedding gitu atau enggak mungkin fashion show kadang enggak karena dia licin ya. Tapi bisa juga sih. Tapi yang paling saya jumpai paling banyak itu di wedding karena dia sifatnya transparan. Nanti bawahnya biasanya dikasih lampu-lampu atau enggak dikasih bunga-bunga gitu atau enggak ornamen lain yang bisa menonjolkan sisi dalam panggung itu begitu teman-teman. Terus yang paling teknologi terbaru alas selanjutnya adalah LED teman-teman. Jadi panggung LED ini, jadi panggungnya tuh pakai LED kayak LED untuk backdrop itu. Nah LED ini biasanya nanti bisa diganti kontennya. Misalkan mau teman-teman kasih konten video, mau kasih konten animasi, mau kasih mungkin cuman logo atau foto gitu. Nah itu biasanya dipakai adalah LED teman-teman. Ini LED-nya ada khusus yo, jadi bukan yang LED untuk backdrop itu. Kalau pakai yang backdrop itu diinjak nanti meletek gitu, nanti retak. Jadi ini khusus, jadi pakai LED khusus. Untuk ini saya juga belum terlalu banyak informasi tentang panggung alas LED ini karena saya juga belum pernah pakai. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu pernah pakai boleh komen di bawah. Itu bagaimana sih sistemnya? Terus kekuatannya berapa gitu? Untuk dia orang-orang di atasnya itu berapa? Terus apakah membutuhkan listriknya tuh berapa watt, berapa kilowatt? Nah itu biar kita juga sharing teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah itulah tadi teman-teman 6 jenis panggung portable yang harus kita ketahui. Kalau ada yang perlu ditambahin atau mau ada yang direvisi bagi para expert suhu-suhu yang sudah berkecimpung di dunia event, monggo boleh banget komentar di kolom komentar. Mungkin mau merevisi, wah itu salah nggak kayak gitu, atau mungkin mau menambahkan, wah ada juga jenis panggung ini, boleh banget buat para expertis event boleh banget komen di bawah. Terus buat kalian yang ingin bertanya atau diskusi tentang apapun yang ada di dunia event, boleh banget tulis di kolom komentar, Terus kalau mau lebih tahu tentang saya itu seperti apa, boleh di follow IG saya Bagusa Kurnia. Itu banyak foto-foto saya lagi ganteng-ganteng, itu di situ banyak. Oke, cukup sekian dulu dari saya Bagusa Kurnia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa klik pakarkreatif.com. Bye bye.